itu tuh paling perselingkuhan adalah orang-orang dewasa. Sekarang justru anak-anak SD itu jadi korban. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan PPT, bukan Betejo. PPT hari ini melanjutkan kisah Bondet, asal mula rubrik Bondet di Jawa Pos. Sekarang kita bicara tentang kelahiran kembali Bondet, Bondet Ribbon. Bondet dan Bondet Ribbon Hilang. Oh, karena kalau Bondet itu dipegang orang lain Beda. Dan itu diakui sendiri oleh Pak Dahlan di dalam prakata buku saya Bondet Sisi Hitam Seorang Wartawan, bahwa meskipun saya pimpinan redaksi, saya tidak berani menggantikan Santoso sebagai redaktur Bondet ya, karena apa ininya akan lain, rasanya, cita rasanya akan lain. Raciannya kalau makanan gitu ya. Resepnya itu menunya anunya. Sehingga pembaca akan tidak suka. Nah, seperti itu. Itu ditulis secara ini, jadi sama beliau satu. Jadi terus, maka ya. Itu kan tahun 90-an ya, Mas. Ya. Kita sekarang berada di zaman milenial. Milenial, ya. Sekarang alhamdulillah Ya. Mas Santoso, Mas Bondet pegang Bondet lagi. Iya. Bondet Ribbon. Bondet Ribbon. Bondet lahir kembali dalam kondisi sudah berubah. Dulu masih ganteng, sekarang tambah ganteng. Nah, bedanya apa, Mas? Antara dulu sama sekarang, Mas? Bedanya begini, memang kalau dari sisi pembaca ya kita harus mengarah ke milenial ya ini itu satu. Tapi di dalam konten beda jauh bedanya. Bicara tentang Bondet Ribbon. Bondet lahir kembali. Dilahirkan oleh New Malang Post dan tetap dengan penjaga rubrik yang sama, Santoso Bondet. Gimana ceritanya? Kita dengarkan penuturan Mas Pur sebagai bos New Malang Post dan Santoso Bondet sebagai penjaga rubrik itu. Bisa dijelaskan, Mas, alasannya apa sampean melahirkan Bondet lagi, Bondet Ribbon, dengan pengasuh Bondet yang sebenarnya, Mas Santoso Bondet? Ya, kita ketahui bahwa dekade tahun 90-an Jawa Pos itu sukses dengan rubrik Opo Maneh, dengan penokohan Bondet yang itu tidak jauh-jauh dari berita kriminal yang berbau seks, berbau darah, dan itu sangat melegenda sampai sekarang. Tokoh Bondet itu menjadi sebuah kata sifat, sekarang menjadi sifat orang yang nakal, laki-laki nakal itu dinamakan Bondet. Melakukan kegiatan itu dinamai membondet. Jadi kita ingin hidupkan lagi itu juga untuk melayani pembaca-pembaca yang fanatik dengan media cetak. Dengan dihadirkan Bondet Ribbon ini, apa efeknya untuk oplah maupun pembaca maupun apa ajalah untuk yang target yang bisa dicapai dengan menampilkan legenda perbondetan ini? Ya, rasanya memang tidak terlalu seperti yang itu harapan masyarakat atau kiraan orang bahwa itu untuk mengatrol oplah, tapi itu untuk menjaga. Hari ini kita merasakan nikmatnya rubrik itu untuk menjaga pembaca itu ada yang dikangeni, pembaca yang sudah setia, pembaca establis itu kangen dengan rubrik ketika mereka santai, dan itu seperti diketahui rubrik itu sebenarnya juga bisa dianggap kekuatan dari sisi jurnalistiknya nggak kuat, tapi ketika dikemas dengan gaya jenaka begitu masih
enak dibaca. Pertanyaan terakhir, Mas. Dari kehadiran ini, apa sebetulnya yang ingin dicapai oleh New Malang Post? Sementara kan banyak rubrik-rubrik sejenis, tapi dengan judul-judul yang beda, gitu, Mas. Ya, tentu sampai sekarang rasanya semua media cetak atau mungkin juga online yang bergaya cetak, tentu masih mengusahakan dapat rubrik itu, mana tadi itu ada pembacanya dan sudah menjadi seolah jadi patron bahwa berita-berita ala begitu itu ada, bisa menggantikan tajuk rencana, bisa ganti, tapi itu tetap menjadi tuntutan ketika mereka jenuh dengan berita-berita yang sangat serius, berita yang berat itu bisa untuk mengisi waktu. Tentu itu tadi sekaligus bahwa itu terus untuk mengingatkan, menyambung benang pembaca pada dekade 90-an ke 2000 dan sekarang dekade 2020-an. Kita harap juga pada pembaca-pembaca muda juga bisa asik juga dengan membaca. Jadi begini, kalau dulu isi bondet itu paling perselingkuhan adalah orang-orang dewasa. Sekarang justru anak-anak SD itu jadi korban. Ini memprihatinkan sekali ini. Jadi dulu nggak ada, saya nggak pernah menerima berita anak-anak kecil sampai terjadi pelecehan seksual. Sekarang itu hampir tiap hari saya mendapatkan berita semacam itu. Ini justru sampean itu kalau dulu dengan sukacita bercerita tentang perbondetan, sekarang miris di hati, miris ya. Kenapa kok seperti ini gitu loh? Anak-anak SD, SMP yang baru mekar-mekarnya harus layu. Nah, ini satu hal yang memprihatinkan. Apalagi saya kan ya elek-elek, saya jadi pendidik juga habis jadi guru. Wes elek kan biar Mas. Jadi mengajar di situ, saya ingat anak-anak yang lugu-lugu seperti itu, kok ada orang tega-teganya seperti itu ini ya. Jadi kemerosotan moral berarti ya. Kemerosotan moral juga begitu. Terus kemudian pengaruh mereka pegang HP ini karena mereka belum siap bahwa HP itu ternyata banyak virus-virus semacam itu di sosmed terutama. Virus-virus seperti itu. Jadi dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang seperti itu. Wah, ini yang sampai jadi bahwa bondet reborn itu sebetulnya bukan kelahiran kembali ya. Bukan. Beda jauh. Baik kontennya maupun ya kalau bahasa dan sebagainya kita anggap hampir inilah. Kalau kontennya, aduh, saya nangis kadang-kadang lihat berita kok begini terus gitu. Mau tidak saya beritakan itu, ini juga dilema juga bagi saya. Dengan diberitakan itu kita pengen supaya orang-orang tua itu lebih memperhatikan anak-anaknya. Ini, jadi makanya di dalam bondet sebenarnya saya sering dulu waktu di seminar-seminar di pelatihan jurnalistik atau di mahasiswa terutama ada pertanyaan, apa ini nggak ngajarin? Saya bilang ini ada filosofinya, ngunduh wong pakarti, nah, seperti itu. Jadi kalau ada bondet begini sampai urusannya polisi dan sebagainya itu ada filosofinya seperti itu, menabur angin menuai badai, nah, seperti itu. Nah, sekarang juga seperti itu, jadi tapi lebih banyak juga ke apa ya istilahnya, mendidik masyarakat agar lebih paham bahwa kondisi semacam untuk ini orang tua terutama untuk orang tua gitu, bahwa ini bahwa tulisan ini untuk mengingatkan orang tua lebih waspada. Betul. Keadaan itu seperti ini. Mereka harus menjaga anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Harus. Tidak ada bedanya. Betul. Karena kejahatan terhadap anak laki-laki juga seperti itu. Betul. Itu, waduh, sampai saya heran juga kenapa sampai sekarang seperti ini gitu. Ya memang pengaruh gadget, Mas. Ya, pengaruh itu yang gadget begitu besar. Itu banyak banget. Nah, iya. Sekarang
sebagai seorang pendidik, Ya. bukan guru resmi tapi Ya, Anda pendidik. adalah pendidik di sini, di literasi dimanapun pokoknya Ya. Anda punya banyak anak didik. Apa Pendidik, Mas ya. yang ingin Anda sampaikan secara dari hati yang paling dalam tentang perbondetan milenial ini, Mas? Ya, pertama yang paling dalam adalah agar orang tua berhati-hati, itu aja. Karena ini sekarang masa-masa yang sulit, masa-masa yang sulit yang sementara orang tua juga sulit, nggak bisa mengawasi anak-anaknya juga. Beda ya kalau mereka punya gaji tetap. Tapi bagi orang-orang seperti teman-teman saya di PKL, laki-laki perempuan harus kerja dari pagi sampai malam. Anaknya di rumah sendiri, paling-paling di neneknya seperti itu. Ini juga dilema gitu loh. Ini sesuatu yang sulit untuk Memang ya. berarti orang tua Ya, harus itu lebih dekat dekat pada dengan anak. anaknya, ya seperti itu. Jadi ya saya nggak menyalahkan orang tua, mereka cari duit untuk mendidik anaknya, untuk bisa belikan seragam ya ini dan sebagainya, bisa makan dan sebagainya. Tapi sementara ini juga tidak kalah pentingnya masa depan anaknya seperti itu. Nah, jadi banyak hal. Terima kasih sekali, Mas. Kita sudah ngomong bondet Tentang bondet. zaman old dan zaman Zaman now. milenial. Ya. Tuh. Semoga bincang-bincang super santai ini membawa manfaat untuk kita semua, untuk Terima orang tua terutama. Bagaimana kita mengawasi anak kita dalam keseharian di samping kita tetap mencari nafkah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi